Selamat pagi Bu Mur. Pada hari ini kemarin Bu Mur sudah mengirimkan modulnya, sudah saya pelajari. Nah, untuk memperjelas dari modul itu, maka sebelum melakukan tindakan supervisi besok, saya mau memperjelas ini apa saja yang sudah Bu Mur tuangkan di dalam modulnya. Kondisi Bu Mur hari ini sehat ya? Alhamdulillah Pak Aan, kondisi saya sehat seperti Pak Aan, semoga juga sehat juga. Alhamdulillah hari ini kondisinya sehat. Nah, untuk memperjelas saja Bu Mur, dari kemarin yang modul sudah dikirimkan. Dari modul tersebut sudah saya baca, di situ ada tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mur capai. Nah, tujuan pembelajaran yang seperti apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Bu Mur? Baik, terima kasih Pak Aan. Jadi saya berusaha menjawab ini Pak Aan. Jadi sesuai modul yang sudah saya buat, ini ada beberapa tujuan Pak Aan, karena memang niatnya saya itu sudah berusaha memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Harapannya ada anak yang berkebutuhan kurang, sedang, ataupun lebih, ini bisa tercover semuanya. Jadi saya memanfaatkan model pembelajaran PBL ini dengan pendekatan metode jigsaw. Yang pertama ini peserta didik bisa memahami. Kemudian yang kedua, peserta didik itu juga bisa menjelaskan, dan dalam proses pembelajaran harapan saya peserta didik itu bisa berdiskusi dan menganalisis materi pembelajaran yang diajarkan, sehingga harapan saya yang terakhir, peserta didik atau murid ini bisa membuat sebuah produk dari hasil diskusi, dari aplikasi-aplikasi yang ada di HP mereka, untuk membuat sebuah produk hasil diskusi sesuai dengan kesepakatan kelompok mereka. Kurang lebih seperti itu Pak. Berarti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mur bahwa menginginkan mulai dari mengumpulkan minat belajar anak, bahwa mulai dari yang berkebutuhan tinggi sampai yang rendah, terus kemudian nanti diharapkan di hasil akhirnya adanya produk yang dihasilkan dari murid. Nah, untuk menuju ke sana berarti kan membutuhkan sebuah tujuan. Apakah yang mau dikembangkan itu di bagian manakah yang ingin dikembangkan dari potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, dari pengembangan itu yang ingin dituju dari Bu Mur yang bagian mana? Oke, sebenarnya simpel sekali Pak An. Sebagai guru, kita kan ngajar pengennya semua siswa bisa menerima pembelajaran kita dengan mudah dan mengikuti pembelajaran kita juga dengan nyaman. Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan simpel saja, dua ranah. Ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi tadi dari memahami, menjelaskan, paling tidak peserta didik itu bisa menguasai materi yang saya ajarkan, bahkan bisa ke tahap yang lebih tinggi, mereka bisa menganalisis materi pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga paling tidak, karena ini kaitannya dengan budaya lokal daerah setempat, murid ini bisa menyebutkan atau bisa menganalisis budaya lokal yang ada di lingkungan daerah Kabupaten Blora. Kemudian saya menyebutkan yang selanjutnya adalah keterampilan Pak Aan, karena kan harapan saya anak itu tidak hanya mengetahui secara teoritis saja. Saya inginnya mereka juga bisa mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Kalau mereka tahu teorinya, tahu realnya di lapangan, paling tidak mereka juga bisa mendiskusikan dan mempresentasikan dengan baik dan benar di sesi presentasi pembelajaran. Kurang lebih seperti itu Pak. Dari yang diutarakan Bu Mur bahwa menekankan di mana ada pengetahuan juga keterampilan. Nah, padahal di dalam pembelajaran ini kan waktunya hanya 2 jam Bu Mur. Nah, untuk memperlihatkan bagaimanakah strateginya biar pengetahuan dan keterampilan itu bisa nampak di dalam pembelajarannya Bu Mur, itu apa yang dilakukan, strategi yang sudah disiapkan untuk kegiatan ini nanti? Nah ini Pak An, karena saya juga awalnya mikirnya gitu, dengan rencana yang saya kembangkan saya pengen seperti apa. Kemudian saya berpikir, oh ya, saya menemukan ide memanfaatkan ini metode pembelajaran problem based learning. Saya
kombinasikan dengan metode jigsaw, karena nanti kalau di metode jigsaw itu kan ada kelompok utama dan kelompok ahli. Nah, di kelompok utama nanti mereka berkumpul di kelompok utama, tapi dari kelompok utama ini kan mereka nanti terpecah, setiap anggotanya ada di kelompok ahli dengan materi masing-masing yang saya bagi, sehingga nanti anak-anak secara terkoordinir belajar materi di kelompok ahli, sehingga setiap anggota kelompok ketika kembali ke kelompok utama mereka bisa saling mempresentasikan materi yang mereka pelajari semua. Jadi ini mempermudah saya untuk tidak terlalu lama memakan waktu untuk menyampaikan materi ke siswa. Itu yang untuk kaitannya dengan materi pengetahuan, guys. Jadi paling tidak saya bisa memanajemen waktu saya untuk menyampaikan materi, sehingga nanti ketika anak untuk presentasi mereka juga tidak kekurangan waktu. Kurang lebih seperti itu. Kenapa saya memanfaatkan ada jigsaw juga di situ. Kemudian itu tadi adalah, kalau saya menangkapnya itu adalah bagian dari pengetahuan. Nah, kemudian untuk area pengembangan di keterampilannya itu yang seperti apa keterampilan yang akan dikembangkan? Tadi kan kalau pengetahuan yang diutarakan Bu Mur bahwa di mana anak yang memiliki potensi lebih banyak dikumpulkan dalam kelompok ahli. Kemudian untuk kelompok yang lainnya itu berarti adalah anak yang potensinya masih kurang. Nah, setelah itu kan dibagikan. Nah, keterampilannya yang ditonjolkan itu di bagian yang mana nanti? Nah, ini Pak Aan, karena tadi di kelompok ahli itu sebenarnya tidak langsung terplot ini anak yang berkemampuan rendah, tidak, tapi di situ kan rata. Nah, saya mengkombinasikan kalau yang auditori nanti masuk ke auditori, yang visual masuk ke visual, seperti itu. Nah, keahliannya di mana? Setiap anak walaupun nanti dia minatnya mungkin saya di auditori, saya di visual, tapi saya yakin mereka itu punya ini keterampilan dalam kreativitas yang berbeda-beda. Ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, dan mungkin ada yang suka praktek kan. Nah, jadi dari beberapa bagian itu nanti anak-anak berkumpul di kelompok utamanya supaya mereka bisa mempraktekkan kompetensi mereka itu inginnya seperti apa, di bagian apa, sehingga mereka bisa mempraktekkan. Yang bisa nulis mereka mungkin bisa membuat sebuah tulisan, yang gambar bisa menuangkan gambar, sehingga nanti produknya saya bebaskan. Boleh poster, bisa main map, bisa video juga, tergantung kesepakatan kelompok mereka. Dan yang paling penting keterampilannya adalah mereka bisa mempresentasikan dan aktif dalam kegiatan diskusi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Mur untuk penjelasannya. Saya kira saya sudah menangkap pembelajaran apa yang akan dibuat oleh Bu Mur besok. Baik. Nah, saya juga minta izin besok pagi untuk bisa mengobservasi secara langsung kelasnya ada di dalam Bu Mur seperti apa dalam pelaksanaannya. Terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Baik, Pak. Saya kira cukup untuk hari ini. Sampai ketemu besok lagi ya Bu Mur. Okay. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri saja. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Luar biasa hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fokuskan pikiran kalian. Tarik nafas dalam, rasakan tarikan nafas yang masuk dan rasakan tarikan nafas yang keluar. Silakan posisikan yang rileks. Rasakan kedua kaki kalian menapak pada tempat. Posisikan tangan kalian di atas kaki atau di atas tangan. Pejamkan mata untuk melatih konsentrasi. Tarik nafas pelan-pelan. Apa yang kalian rasakan? Rileks, lebih tenang, lebih santai. Baik, karena lebih rileks, lebih santai, otomatis akan semakin siap mengikuti pelajaran. Are you ready? Ready. Oke. Kita coba mengingat lagi materi pembelajaran yang lalu. Ya, kita sudah mempelajari tentang materi kebinekaan Indonesia. Siapa yang tahu tentang apa itu kebinekaan? Ya, siapa yang mau menjawab? Siapa? Kondisi yang beragam atau berbeda-beda, betul? Betul. Tepuk tangan untuk kita akan menyanyi sambil tepuk tangan supaya kalian lebih fokus, kalian juga lebih santai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat. Ada tradisi sekaten. Kalau dikaitkan dengan materi menghargai budaya lokal dari bab 5 yang tadi sudah kalian buka, Candi Borobudur ini termasuk apa? Situs? Kenapa situs lokal? Karena peninggalan sejarah, berarti dia adalah tempat yang memiliki nilai sejarah. Oke.
materi menghargai budaya lokal tadi kita sudah mengetahui macam-macam budaya lokal, ada situs, ada yang kesenian, tradisi, bahkan permainan, dan kalian juga sudah bisa mempresentasikan kesenian dan tradisi lokal dari kabupaten. Ya, kira-kira dia mau membantu Bungur untuk menyimpulkan materi hari ini? Mau menyimpulkan? Ya, silakan. Oh, bisa memahami materi budaya lokal menghargai dengan pembelajaran yang menyenangkan. Tepuk tangan. Selanjutnya anakku, dari pembelajaran yang kita lakukan, mari kita sama-sama merefleksi. Kalau kita ngomong perasaan, perasaannya senang, sedih, tantangan apa yang pasti kamu temui dalam mempelajari materi ini, dan bagaimana kamu akan berlatih mengatasi tantangan itu? Ada yang berani menyampaikan apa kalian? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk Mariam. Kalau materinya adalah waktu, betul atau tidak? Apa merasa waktu juga yang membawa kita pada penghujung pembelajaran hari ini? Ibu ingatkan lagi, jangan lupa kalian mempelajari materi pembelajaran selanjutnya. Sudah selesai. Selamat tinggal. Selamat pagi Pak. Ya, kemarin sudah melakukan pembelajaran ya. Dari yang sebelumnya saya sudah melakukan praobservasi, kemudian menanyakan tentang kejelasan tentang modul yang sudah dibuat oleh Bungur. Terus kemudian di hari ini saya akan melakukan paskanya yang sudah dari hasil kemarin ketika disampaikan oleh Bungur. Nah, dari kemarin yang ketika sudah melakukan pembelajaran di kelas, bagaimanakah perasaan ataukah ada apa yang bisa dirasakan Bungur setelah melakukan pembelajaran tersebut? Baik, terima kasih Pak An. Jadi kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin, yang saya rasakan, saya senang, puas juga karena apa yang ditanyakan di praobservasi itu membantu saya untuk merealisasikannya dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan ketika disupervisi oleh Pak Aan tentu saja. Nih, kemarin ketika pembelajaran dilakukan, saya melihat anak-anak juga senang menerima pembelajaran yang dilakukan Bungur. Terus sesuai apa yang disampaikan oleh Bungur, di mana Bungur pada saat itu ingin mencapai, yaitu adalah di mana ada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa pada saat pembelajaran. Nah, apakah hal itu bisa tercapai kemarin? Alhamdulillah, kalau sesuai dengan apa yang saya targetkan tercapai Pak An. Walaupun kalau kita melihat realisasinya, kalau dipresentasikan tidak bisa maksimal 100% gitu Pak An. Karena kan kalau kita melihat basicnya anak itu beda-beda, dan tingkat pemahamannya anak pun ada beda-beda. Dan dari pemahaman saya ketika pembelajaran, memang sesuai rencana pembelajaran saya pun sudah saya lakukan sesuai dengan modul yang saya siapkan. Akan tetapi saya juga masih merasakan ketika pelaksanaan diskusi, anak juga ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Jadi ketika pembagian kerja ada anak yang kurang tanggap atau kurang aktif mengikuti kegiatan diskusi. Kemudian ketika presentasi, harapan saya semua anak bisa aktif, interaktif. Ternyata pihak anak yang presentasi pun ada beberapa anak yang saya rasa kurang percaya diri untuk melakukan presentasinya, begitu Pak. Dari yang diutarakan Bungur bahwa anak merasa kurang percaya diri, padahal di pembelajarannya Bungur kemarin sudah banyak memberikan juga KSE di dalamnya, terus di mana Bungur juga sering sekali melakukan ice breaking. Nah, dari kesan yang diberikan siswa kemarin ketika diberikan apa yang pembelajaran disampaikan oleh Bungur itu memberikan dampak
kepada siswanya bagaimana? Baik Pak An, kalau kita melihat dampak tentu saja akan ada progres ya, perubahan, karena ketika awalnya kan kalau kita melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana kita tanpa kita ada persiapan untuk memetakan, tanpa kita ada persiapan tahapan-tahapan untuk membawa anak untuk lebih fokus mengikuti pembelajaran. Nah, kalau misalkan kita melihat apakah ada kemajuan, tentu saja iya. Karena ketika saya melihat anak untuk fokus, itu anak-anak sudah lebih siap mengikuti pembelajaran. Kemudian ketika kita berusaha membawa anak-anak untuk lebih aktif, interaktif, anak-anak pun coba untuk menyesuaikan. Apalagi kan saya pancing dengan beberapa permainan. Misalkan ketika mau menjawab pertanyaan atau mau presentasi itu kan saya memakai teknik snowball throwing. Jadi anak-anak itu ketika mau maju mereka malah tertawa dulu, bukan terus deg-degan siapa. Ternyata mereka bisa melempar. Oh ya, artinya mereka happy, mereka bisa fokus sehingga mereka bisa aktif untuk melaksanakan kegiatan diskusi maupun presentasi. Hanya saja kembali lagi, tidak semua anak dari 32 siswa itu bisa 100% mengikuti untuk aktif dan interaktif. Kan ada beberapa anak yang memang karakternya juga kurang aktif mungkin dalam hal beraktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Menarik sekali ini untuk yang siswa kurang aktif. Nah, dengan adanya Ibu Mur tadi mengutarakan bahwa siswa yang kurang aktif di dalam pembelajaran sehingga ketika berada di dalam kelas seperti presentasi maka dia kurang percaya diri. Nah, bagaimanakah rencana tindak lanjut dari apa yang didapatkan Bu Mur dalam pembelajaran itu? Baik Pak Ani, ini yang menarik sekali. Rencana tindak lanjutnya jelas saya akan mereview diri saya sendiri, mungkin dari cara saya mengajarkan materi atau mungkin dari segi administrasi yang saya siapkan. Kalau kemarin kelihatannya saya sudah ada progres beberapa persen untuk naik, saya juga akan lebih berpikir lagi. Mungkin saya akan melakukan metode pembelajaran yang lebih atraktif lagi, kemudian model pembelajarannya, ataupun saya bisa memanfaatkan media pembelajaran yang lebih interaktif supaya lebih menarik perhatian siswa untuk aktif mengikuti pembelajaran. Sederhananya seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Bu Mur untuk yang sudah disampaikan pada tahap ini. Dari keseluruhan pembelajarannya yang dilakukan oleh Bu Mur kemarin sudah sangat baik sekali, di mana tujuan yang diharapkan dari Bu Mur sudah tercapai sehingga pembelajaran bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan, dan kemudian juga seluruh tahapan pembelajaran juga sudah dilakukan Bu Mur dengan baik. Itu saja Bu untuk pertemuan hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk mereview pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih juga Pak.